Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junidifaya. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 5, subtema 3, tema 2 untuk kelas 5 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini, yang pertama menceritakan kembali isi teks dalam poster. Kemudian merawat organ pernapasan dengan tidak merokok, dan yang terakhir adalah langkah-langkah membuat cerita bergambar. 3 materi ini akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Materi pertama menceritakan kembali isi teks dalam poster. Materi ini bersumber pada muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Selain dari artikel, selain dari bacaan, selain dari teks uraian, kamu juga dapat menceritakan kembali isi teks dari poster. Poster itu ada gambar, ada cerita di dalamnya. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks antara lain. Jadi sebelum kita mau menceritakan kembali, kita harus memfokuskan nih, hal apa aja nih yang harus kita lakukan. Pertama, menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri. Jadi teks yang ada, baik dari poster maupun dari teks bacaan, kita sampaikannya dengan bahasa kita sendiri, dengan bahasa yang baik dan benar serta mudah dipahami. Kemudian yang kedua, menguasai materi dengan mencatat ide-ide pokok. Jadi hal selain menceritakan dengan bahasa kita sendiri, kita harus mengambil dulu nih poin-poin pentingnya dari materi yang ada, dari poster yang ada, yaitu mengambil ide pokoknya. Kalimat utamanya yang kita ambil dan kita akan utarakan, kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan secara terperinci. Dari tahap demi tahapnya, kita harus jelaskan benar-benar secara detailnya apa aja yang ada pada poster tersebut, poster teks tersebut. Jadi benar-benar jangan sampai terlewatkan atau ada yang dikurangi. Keempat, pengucapan harus jelas dengan intonasi yang tepat. Nah, intonasi itu seperti kayak tinggi rendahnya suara. Jadi kalau ceritanya, teksnya itu suasananya mencekam, maka kamu harus dengan nada mencekam. Kalau gembira, maka otomatis kamu dengan gaya bahasa yang senang. Nah, ini penting ya, karena tuntutan agar orang lain tersampaikan bahwa teks dari poster itu menceritakan tentang apa. 4 hal ini mudah-mudahan kamu sudah paham dan bisa menceritakan kembali sesuai dengan tuntutan yang ada pada teks dari poster tersebut. Kemudian yang kedua adalah merawat organ pernapasan dengan tidak merokok. Materi ini bermuatan ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Rokok Rokok banyak mengandung zat-zat kimia berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Nah, ini penting nih buat siapapun yang merokok, buat orang tua, misalkan ada tetangga, kakak, om. Nah, ini penting. Yang sebenarnya mereka yang melakukan merokok itu tahu bahwa rokok itu merugikan dirinya sendiri, merugikan orang lain. Tapi karena kesenangan mereka, hal ini biasanya diabaikan. Karena kesenangan dengan merokok, padahal di rokok tersebut siapapun dia yang merokok pada dasarnya dia meminta penyakit datang ke tubuhnya. Nanti kalau sudah parah, sudah sakit, baru dia sadar bahwa rokok itu merugikan dirinya sendiri. Berikut beberapa bahaya merokok terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia. Yang pertama, mudah terserang penyakit lumpuh otak. Nah, ini penyakit yang berbahaya nih.
Kalau otaknya sudah lumpuh, maka tidak akan bisa bergerak ya, seluruh anggota tubuhnya. Karena sudah lumpuh, tidak dapat digerakkan. Nah, ini paling penyakit yang terparah yang dialami ya. Untuk mereka yang suka merokok atau untuk mereka yang suka bergaul dengan orang-orang yang merokok. Karena orang yang suka bergaul, maka dengan orang yang merokok itu pada dasarnya dia menjadi perokok pasif, orang yang lebih banyak dirugikan dibandingkan orang yang merokok. Kemudian beresiko mengalami penyakit kanker paru-paru. Jadi paru-parunya rusak ya, karena asap rokok yang dia hirup, dia telan ke paru-parunya menyebabkan paru-parunya rusak yang akhirnya menjadi kanker. Nah, ini beresiko juga ya, lumayan cukup parah ya kalau emang sudah menghabiskan rokok yang berbatang-batang. Ketiga, menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia atau emfisema. Nah, ini 3 penyakit ini hal yang biasanya didapatkan oleh orang yang merokok sebelum kanker paru-paru. Jadi rusaklah bagian organ-organ yang ada di paru-parunya. Yang keempat, mempercepat kematian sel-sel tubuh. Nah, seperti yang tadi saya bilang di awal ya tentang rokok, bahwa orang yang merokok pada dasarnya dia meminta penyakit untuk datang ke tubuhnya, meminta Allah untuk memberikan penyakit kepada tubuhnya. Padahal seperti orang normal itu harusnya yang namanya kesehatan yang dia minta, bukan penyakit. Kelima adalah mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Nah, ini penting ya untuk orang-orang tua, orang-orang dewasa, terutama untuk orang yang sedang hamil, bahwa dengan merokok itu janin yang ada di kandungnya, anak yang ada di perutnya akan mengalami gangguan kesehatan. 5 hal ini adalah penyakit yang akan diderita, yang akan kita temui pada orang-orang yang merokok. Dan ini penyakit yang sudah agak parah ya, dari lumpuh otak, kanker paru-paru, bronkitis, pneumonia, dan emfisema, serta kematian sel-sel tubuh. Nah, ini penyakit yang berbahaya yang sebenarnya kalau benar-benar kita paham, nanti ya, baik kamu yang sedang menyaksikan video ini, sekarang sudah paham nih bahaya merokok. Mudah-mudahan nanti ketika kamu remaja, dewasa, bahkan menjadi orang tua, maka kamu tidak perlu yang namanya rokok, karena rokok itu bukan kebutuhan, bukan untuk gaya-gayaan, melainkan untuk penyakit buat orang yang merokok. Jadi setelah kamu menemukan, membaca, menyimak materi ini, dihilangkan jauh-jauh dari pikiran kamu untuk merokok. Dan saudara kamu, orang tua kamu, atau kakak kamu, serta om kamu yang merokok, kasih tahu, beritahu bahwa merokok itu sangat berbahaya untuk dirinya sendiri dan orang lain. Lanjut ke materi ketiga, yaitu langkah-langkah membuat cerita bergambar. Materi ini bersumber pada muatan SBDP dengan kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar, seperti yang ini ya. Nah, ini namanya cerita bergambar atau gambar cerita. Sama aja, hanya saja penulisannya terbalik. Tahap-tahap yang harus dilakukan untuk membuat cerita bergambar yaitu menentukan tema atau gagasan dari ilustrasi yang akan kita buat. Jadi kita harus membuat temanya terlebih dahulu sebelum kita membuat cerita bergambar. Pengen bahas apa nih gambarnya misalkan. Kedua, menentukan objek yang ingin digambar. Jadi objeknya apa? Jadi kalau pengen gambarnya gambar patung, maka objeknya harus kita tentukan patung apa yang akan kita gambar. Lalu persiapkan alat dan bahannya. Nah, untuk menggambar itu perlu apa? Perlu buku gambar misalnya, perlu pensil misalnya, perlu krayon misalnya. Nah, itu harus kita siapkan semuanya, alat dan bahan. Lalu membuat sketsa dengan menggunakan pensil. Jadi sebelum dan sesudah kita menentukan tema, mempersiapkan alat, menentukan objek, langkah selanjutnya adalah membuat sketsa. Jangan membuat gambarnya langsung jadi, melainkan buatlah sketsa dengan garis yang tipis-tipis.
Ketika sketsanya setelah selesai kita buat dengan menggunakan pensil, maka kita tambahkan ya pada sketsa tersebut hal-hal yang berkaitan dengan detail gambarnya. Nah, seperti apa? Misalkan kalau kita gambar Monas, maka kita tambahkan di bagian bawahnya, kanan kirinya ada gambar pepohonan misalnya. Kemudian ada orangnya yang ingin berkunjung ke Monas misalnya. Dan yang terakhir adalah setelah selesai dengan sketsa yang kita buat, sudah sempurna detailnya, maka kita tebalkan dan kita warnai dengan menggunakan spidol. Boleh spidol, boleh pensil warna, boleh krayon atau cat air. Ini selera dari yang membuat, selera dari yang bikin. Nah, mudah-mudahan dari sini tahap-tahapnya sudah kita ketahui, kita pahami, sehingga kita menjadi atau membuat cerita gambarnya menjadi menarik. Sudah paham ya sampai di sini dari materi yang ketiga ini. Mudah-mudahan kamu bisa nih dalam membuat cerita bergambar dengan gambar yang menarik. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, materi pertama sampai dengan materi ketiga, jawablah latihan soal ini, terdiri dari 3 soal, dengan jawaban yang benar dan tepat. Silakan kembali mengulang video pembelajarannya dari awal hingga akhir. Dengan cara tersebut, mudah-mudahan kamu dapat menemukan jawaban-jawaban yang ingin kamu peroleh, ingin kamu jawab. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Saya doakan kamu bisa dalam menjawab soal latihan ini dengan jawaban yang benar dan tepat. Ingat ya, ketika kamu menjawab, jawablah hasil karya kamu sendiri tanpa meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Demikian pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.